Baik, yang berikutnya adalah faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional ada perbedaan sumber daya atau perbedaan sumber daya alam. Nah, untuk perbedaan sumber daya itu biasanya setiap negara sumber dayanya beda-beda. Seperti contohnya untuk negara kita sendiri itu lebih unggul dalam hal sumber daya alamnya, terutama dalam menghasilkan untuk bidang pertanian atau perikanan. Sedangkan untuk negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Jepang itu lebih unggul dalam hal teknologinya seperti barang-barang elektronik. Nah, jadi untuk negara kita itu karena unggul nih bidang pertanian atau perikanannya, kita ekspor bahan-bahan yang kita hasilkan ke negara lain. Sedangkan karena di negara kita teknologinya masih kurang, jadi kita impor dari negara-negara lain. Yang berikutnya adalah selera. Nah, setiap penduduk suatu negara dengan negara lain pasti seleranya beda. Nah, ketika ada perbedaan selera itu juga bisa menimbulkan perdagangan internasional. Misalnya dewasa ini di Indonesia itu lagi gencar-gencarnya demam K-pop, ya kan. Jadi seleranya itu lebih ke Korea. Ketika seseorang itu menyukai suatu hal, pasti jadi ada keinginan buat beli barangnya. Misalnya gini, ada brand untuk handphone, ada Samsung, ada misalnya yang dari China itu Vivo atau Xiaomi. Nah, karena Samsung itu brand ambasadornya ada BTS, kemudian Blackpink, kemudian misalnya seseorang itu lebih suka K-pop, jadi dia lebih milih beli Samsung karena idolanya Korea, itu lebih ke selera. Namun ada juga misalnya yang negara lebih ke yang penting teknologinya, yang penting kualitasnya, misalnya lebih udah nyaman pakai Apple, berarti belinya lebih ke Apple, itu selera. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendorongnya yaitu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi setiap negara juga berbeda-beda. Ada yang ketika negara A memproduksi suatu barang itu lebih mahal dibandingkan negara B. Kenapa? Karena bisa jadi harga bahan bakunya, kemudian kualitasnya, kemudian faktor-faktor produksi yang lainnya. Seperti negara kita itu biasanya lebih banyak mengimpor bahan-bahan atau barang dari Cina karena dianggapnya lebih murah. Tapi ketika impornya itu terlalu tinggi juga tidak bagus kan untuk satu negara. Untuk perbedaan biaya produksi. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan teknologi. Nah, setiap negara juga memiliki teknologi yang beda. Ada yang lebih unggul di teknologi, ada juga yang lebih unggul untuk bahan bakunya. Seperti Indonesia sendiri kan kita lebih banyak menghasilkan bahan baku saja, tapi bahan bakunya itu nggak diolah sampai bahan jadi. Kenapa? Karena kita masih kekurangan dalam hal teknologi, misalnya mesin-mesin untuk mengolah bahan tersebut. Jadi kita lebih cenderung mengekspor bahannya ke negara yang kira-kira bisa mengolah bahan tersebut menjadi bahan jadi lebih murah. Setelah itu, setelah bahan tersebut diproduksi kemudian menjadi barang jadi, baru barangnya diekspor ke negara kita lagi. Itu beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada tidak amannya suatu negara. Nah,
untuk kegiatan ekspor impor, yaitu perdagangan internasional, biasanya lebih cenderung memilih negara-negara yang aman. Kenapa? Karena keamanan itu faktor yang paling krusial. Ketika suatu negara itu tidak aman, maka dia akan berimbas ke perekonomian negara tersebut. Nah, misalnya suatu negara itu dia kondisinya lagi kurang aman, jadi masyarakatnya cenderung untuk kurang melakukan transaksi, ya kan? Nah, ketika ekonominya juga sedang melemah, jadi negara-negara lain juga memilih untuk tidak mengekspor ke negara tersebut, karena para pedagang itu biasanya cenderung memilih negara yang tidak ada konflik, jadi lebih stabil. Ketika negaranya stabil, politiknya stabil, ekonominya juga stabil. Kemudian yang kedua ada kebijakan ekonomi internasional. Nah, kebijakan ekonomi itu biasanya dibuat pemerintah suatu negara untuk menghambat perdagangan internasional. Kenapa bisa menghambat? Karena misalnya negara tersebut melakukan pembatasan impor. Artinya kan barang dari luar kita batasi yang masuk ke dalam. Jika dibatasi, berarti negara-negara lain susah buat ekspor ke negara tersebut. Selain itu, misalnya ada kebijakan pajak impornya terlalu tinggi atau ada peraturan-peraturan yang rumit. Itu juga menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, faktor yang terakhir itu tidak stabilnya kurs mata uang. Kenapa? Karena untuk kurs mata uang asing itu biasanya menentukan harga valuta asingnya. Jadi hal tersebut juga mempengaruhi harga penawaran atau permintaan suatu perdagangan. Karena biasanya kan kita kalau mau ekspor itu menggunakan mata uang negara yang dituju, ya kan, atau biasanya yang lebih banyak itu menggunakan dolar kalau misalnya kita ke US atau misalnya kita ke negara-negara lain. Itu kan kita harus menyesuaikan berapa kurs mata uangnya. Ketika misalnya terlalu mahal juga kita biaya ekspornya juga mahal. Ketika mahal akan mempengaruhi ke harga produk tersebut. Nah, itu adalah materi tentang perdagangan internasional, dimulai dari pengertian, kemudian manfaatnya, dan faktor-faktornya. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa menggunakan WhatsApp group atau bisa personal chat ke saya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, kita akan diskusikan bareng-bareng. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.